Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Judul anime ini adalah Yami Shibai, cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini dialami oleh seorang wanita yang merupakan menantu di keluarga Kunitake yang bernama Sachiko. Sachiko menjelaskan di dalam keluarga tersebut mereka mempunyai tradisi khusus dalam peringatan kematian mendiang ibu mereka yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Keluarga Kunitake mempunyai 3 orang anak termasuk suami Sachiko, yang ketiganya berada di luar kota untuk bekerja. Karena sudah menjadi tradisi di mana di saat hari peringatan kematian mendiang ibu mereka tiba, mereka harus pulang dan menghabiskan waktu di sana dalam beberapa hari. Sachiko menikah dengan anak kedua di keluarga Kunitake yang bernama Hiroki. Karena notabene Sachiko ini adalah keluarga baru, jadi ini pertama kalinya Sachiko mengikuti tradisi di keluarga itu. Sesaat kemudian kakak ipar Sachiko pun datang, karena sebelumnya adik ipar Sachiko yang bernama Emi sudah datang lebih dulu. Keluarga Kunitake sudah lengkap, mereka berkumpul sembari bercanda. Sachiko sempat berpikir, keluarga Kunitake adalah keluarga yang rukun, dan berkata di dalam hati, Singkat cerita, Sachiko dan Emi pun menuju ke dapur dan mulai memasak sembari mengobrol. Sachiko pun berkata, namun tanggapan Emi berbeda dan merubah suasana menjadi canggung. Sebelum meninggalkan Sachiko, Emi pun juga berkata, sambil mencuci piring, Sachiko masih teringat perkataan Emi yang membuatnya bingung. Apa maksud perkataannya? Bahkan Sachiko pun sempat berpikir. Tak terasa malam pun semakin larut. Lampu dapur pun tiba-tiba padam, dan seketika suara langkah kaki yang perlahan mendekati Sachiko. Ketika Sachiko berbalik, ternyata itu adalah Hiroki, suami Sachiko. Seketika itu pula Hiroki berkata, Sesaat kemudian Sachiko pun dibuat bingung ketika seluruh keluarga berkumpul dan duduk berhadapan di sebuah meja besar yang berjumlah 6 kursi. Namun satu kursi masih kosong, seakan-akan mereka sedang menunggu seseorang. Suara berisik dari hewan malam mulai terdengar di sekitar kediaman rumah Kunitake. Anjing-anjing mulai menggonggong dan saling bersautan yang menandakan sesuatu akan terjadi. Sachiko merasa takut, namun Hiroki meyakinkan tidak perlu takut karena ibu akan pulang. Mendengar perkataan Hiroki, Sachiko pun seketika menyangkal karena ibu mertua sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Hiroki pun menjawab, itulah alasan mengapa keluarga Kunitake harus pulang di saat hari kematian mendiang ibu mereka tiba. Mereka menjelaskan, walaupun mereka tidak bisa melihat, namun mereka sangat yakin dan merasa kalau yang datang itu adalah ibu mereka. Hiroki meyakinkan kepada Sachiko untuk tidak takut. Lagi pula, menurut Hiroki, Sachiko tidak bisa melihatnya. Sachiko mulai merasa tegang dan merasa cemas karena ada sesuatu yang perlahan mulai mendekat di balik pintu. Sachiko terus melihat ke arah pintu dan tidak sedikit pun melepaskan pandangannya. Sachiko berkata, dia datang, sambil tubuhnya bergetar karena ketakutan. Berbeda dengan keluarga Kunitake yang santai, tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sama sekali. Ketakutan Sachiko pun semakin menjadi-jadi, yang membuat Hiroki dan Emi khawatir dan menanyakan ada apa kepada Sachiko. Sachiko pun menjawab dengan nada berat dan terbata-bata. Seketika Sachiko tiba-tiba berteriak dengan nada yang tinggi bahwa yang dia lihat bukanlah ibu mertuanya. Hiroki pun bertanya kepada Sachiko. Mendengar perkataan Hiroki yang seakan tidak percaya kepadanya, Sachiko pun mulai menjadi-jadi.
dan membentak Hiroki dengan wajah yang histeris. Di scene selanjutnya, sebagai tanda akhir dari cerita ini, diperlihatkan Pak Kunitake selaku mertua Sachiko dan ayah dari suaminya yang bernama Hirako. 私らは10年も一体何を家に Nah, penjelasan dari cerita ini adalah tentang tradisi yang berada di negara Jepang, yang tentunya juga banyak kita temui di negara kita sendiri. Dengan memberikan sesaji, banyak orang percaya kerabat atau saudara yang sudah meninggal akan pulang di hari kematiannya. Namun bagaimana jika yang pulang adalah makhluk lain? Jika kalian suka menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jepangan. Judul anime ini adalah Yamishibai, cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini menceritakan sepasang suami yang bernama Nobuo dan Eiko yang tinggal di sebuah apartemen. Namun yang terlihat hanyalah sang istri, karena sang suami sedang pergi memancing bersama temannya yang bernama Pak Sakakibara. Alih-alih membawa ikan yang banyak, justru kepulangan Nobuo membawa petaka bagi sang istri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Eiko sedang melakukan aktivitas di dapur sembari menunggu kepulangan Nobuo yang sedang pergi memancing. Sesaat kemudian, tak berselang lama, akhirnya Nobuo pulang. Dengan perasaan senang berharap Nobuo pulang membawa ikan yang banyak, Eiko pun segera menyambutnya. あんだけ騒いでたもんね。連れて当然よね。ああ、まあ。 Namun sejak kepulangan Nobuo sudah terlihat aneh. Nobuo telah menjadi pribadi yang berbeda dengan menunjukkan ekspresi wajah yang datar dan sesekali membentak Eiko. Hal itu diperkuat saat Eiko bertanya dan ingin mencoba membuka kotak penyimpanan ikan milik Nobuo. 気にすんな。でも。みんな、ほっといてくれ。 Setelah membentak Eiko, Nobuo memberikan penjelasan kepada Eiko mengapa dia tidak boleh membuka kotak penyimpanan ikan itu. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan Nobuo dan Eiko sedang tertidur lelap, dan waktu menunjukkan pukul jam setengah 3 pagi. Tiba-tiba Nobuo pun terbangun dari tidurnya dan mulai berjalan menuju ke dapur. Namun di sini Eiko sebenarnya tidak tidur karena Eiko memikirkan perilaku Nobuo yang tiba-tiba berubah. Di saat Nobuo terbangun dan berjalan menuju ke dapur, dengan perlahan Eiko mulai mengikuti Nobuo, mengintip dan mengamati gerak-gerik Nobuo yang terkesan aneh dan sedikit mencurigakan. Eiko terus mengamati Nobuo, yang ternyata Nobuo sedang membersihkan ikan yang didapat waktu dia memancing. Seketika itu, Eiko dikagetkan oleh suara-suara aneh yang dikeluarkan ikan yang sedang dibersihkan oleh Nobuo, dan membuat Eiko pun bertanya-tanya di dalam hati. Tanpa disadari, Eiko pun ternyata ketahuan oleh Nobuo. Dengan tatapan penuh aura intimidasi, membuat Eiko sangat ketakutan. Namun Nobuo seakan tidak menghiraukan Eiko dan mulai melanjutkan aktivitasnya lagi. Rasa takut membuat Eiko memutuskan untuk kembali ke tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut, hingga akhirnya Eiko pun tertidur. Setelah Eiko terbangun, Eiko mendapati Nobuo sedang berada di tempat tidur. Namun di sini Nobuo menunjukkan posisi tidur yang tidak biasa, seperti membungkuk dengan sedikit suara seperti menggeram.
何事もなかったかのように寝てるけど、あれは一体。 Lantas Eiko pun segera menuju ke dapur karena penasaran dengan apa yang sebenarnya dilakukan Nobuo saat itu. Eiko mulai mencari sisa-sisa ikan yang dibersihkan Nobuo, namun ternyata tidak ada satupun yang tersisa, yang membuat Eiko merasa sedikit kecewa. 冷蔵庫も何もない。けど変よ。 Tiba-tiba dering telepon pun berbunyi dan Eiko pun mengangkatnya. Ternyata telepon itu berasal dari istri Pak Sakakibara. Istri Pak Sakakibara terlihat panik dan ketakutan saat bertanya kepada Eiko tentang kondisi Nobuo saat ini, apakah sama dengan suaminya, namun tanpa memberi kesempatan Eiko untuk menjawab. Tiba-tiba seketika telepon pun mati, diakhiri suara jeritan dari istri Pak Sakakibara. 榊原さん、榊原さん、大丈夫ですか？ Eiko mulai panik saat itu. Lalu Eiko mendengar suara Nobuo yang menggeram dan semakin lama semakin keras. Eiko segera menuju ke kamar untuk melihat Nobuo. Geraman Nobuo semakin keras. Tubuh Nobuo pun seperti melunak-lunak di dalam selimut. Dengan rasa takut, Eiko mencoba memberanikan diri membuka selimut itu. Dan apa yang terjadi? Oshimai. Nah, itulah akhir dari cerita ini yang diakhiri dengan suara jeritan Eiko yang mungkin saja sudah tewas. Untuk penjelasan dari cerita ini, sebenarnya Nobuo dan Pak Sakakibara sudah memakan ikan parasit atau ikan yang mengandung parasit. Itulah sebabnya ketika Nobuo pulang sikapnya sudah berbeda. Parasit sendiri merupakan organisme yang menumpang hidup pada makhluk lain dan membutuhkan inang atau induk untuk berkembang biak sampai berevolusi, hingga bisa mengambil alih dari tubuh makhluk hidup itu sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jepangan. Judul anime ini adalah Yamishibai, cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini menceritakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jepang yang bernama Nimi. Nimi mempunyai teman bernama Miyama. Namun hubungan pertemanan mereka mulai renggang ketika Miyama memacari gadis yang Nimi sukai, bernama Yotsuya. Ternyata kisah Nimi yang cerita cintanya bertepuk sebelah tangan ini berbarengan dengan beredarnya rumor cerita legenda masyarakat yang bernama Isunboshi, yang mulai ramai dibicarakan di berbagai tempat di Jepang, yang nanti ada kaitannya dengan kisah cinta Nimi. Dan untuk penjelasan Isunboshi akan saya jelaskan di akhir video. Di awal cerita, kita diperlihatkan dalam ruangan kelas. Di sana ada Miyama dan Yotsuya sedang mengobrol, dan Nimi berada di belakang mereka. Sebagai seorang laki-laki yang ingin mendapat perhatian lebih dari Yotsuya, Miyama menceritakan tentang Isunboshi, cerita legenda masyarakat yang memang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan. 昔話の？一寸法師を捕まえると何でも願いが叶うんだって。何それ？ Miyama menceritakan bahwa jika kita, kamu, ataupun siapa saja yang bisa menangkap Isunboshi, Isunboshi akan mengabulkan setiap permohonan yang kita inginkan. Namun karena itu merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang kesannya hanya mitos, Miyama dan Yotsuya membuat cerita itu sebagai bahan candaan dan melemparkan candaan itu kepada Nimi. Nimi, 捕まえて彼女できますようにってお願いしろよ。お前モテないから。ちょっと、ミミくん、真に受けないでね。 Namun Nimi menganggap candaan Miyama adalah sebuah ejekan baginya, yang membuat Nimi merasa jengkel kepada Miyama karena sewaktu belum berpacaran dengan Yotsuya, dia sangatlah baik kepadanya. Di waktu yang sama, ketika Nimi melihat ke bawah meja, ada sesuatu yang menyerupai bayangan kecil bergerak cepat melewati kedua kaki Nimi.
yang menurut Nimi gerakannya bukanlah seperti seekor serangga. なんださっきからチラチラと。あの動きは虫じゃないよ。 Sesaat kemudian Miyama pun berpamitan kepada Nimi untuk pulang lebih dulu karena ada janji dengan Yotsuya. Nimi pun bersiap untuk pulang dan berjalan di lorong kelas sambil memikirkan perasaan jengkelnya terhadap Miyama. Kejengkelan Nimi semakin memuncak ketika Nimi secara kebetulan melihat Miyama dan Yotsuya di bawah pohon sedang berciuman. Hah? Seketika itu bayangan kecil muncul kembali tepat di hadapan wajah Nimi. Untuk melampiaskan perasaannya, Nimi bermaksud untuk mengejar bayangan itu dan tak sengaja malah menginjaknya. Keesokan harinya di dalam kelas, Nimi mengeluh karena dari tadi pagi perutnya terasa sakit. Nimi pun berpikir apa sakit perutnya ada kaitannya dengan kejadian kemarin saat Nimi tak sengaja menginjak bayangan itu. Namun Nimi menganggap itu hanya perasaannya saja. Tiba-tiba, Nimi merasakan perutnya yang semakin sangat sakit dan Nimi memutuskan untuk pergi ke toilet. Setelah di dalam toilet, tiba-tiba ada suara dari dalam tubuh Nimi. Benar saja itu adalah Isun Boshi. Isun Boshi mulai menyiksa Nimi karena sudah berani menginjaknya. Nimi terus mendapatkan siksaan dari Isun Boshi. Nimi memohon dan memintanya untuk berhenti menyiksanya. Namun Isun Boshi menjawab, jika ingin berhenti, kau harus menghukum Miyama. Seketika, Nimi pun kaget, kenapa harus Miyama? Nande Miyama? 彼が僕の話をするもんだから君みたいな人に追いかけ回されて困ってるんだよ。 Ternyata kemarahan Isun Boshi bukan hanya terhadap Nimi, namun juga Miyama. Karena Miyama sudah berani membicarakannya dan membuatnya sebagai bahan candaan. Terlebih lagi, gara-gara Miyama berciuman dengan Yotsuya, membuat Nimi jengkel yang akhirnya mengejar Isun Boshi dan menginjaknya. Karena sudah tak tahan dengan siksaan dari Isun Boshi, mau tak mau Nimi pun menuruti perintahnya untuk menghukum Miyama. Karena memang sudah tak ada pilihan lain lagi. Di sisi lain, layaknya seorang teman, Miyama pun pergi menyusul Nimi karena mengkhawatirkannya. Namun kekhawatiran Miyama malah membuatnya terbunuh di tangan Nimi. ごめんね。一寸法師のせいだから。は? Dan Yotsuya yang merupakan kekasih Miyama pun turut menjadi korbannya. 一寸法師のせいだから。おしまい? Nah, itulah akhir dari kisah Nimi dan kedua temannya yang diakhiri dengan terbunuhnya Miyama dan Yotsuya setelah berurusan dengan Isun Boshi. Untuk Nimi mungkin saja masih hidup selama Nimi masih mau menuruti apa permintaan Isun Boshi. Nah, untuk penjelasan Isun Boshi sendiri merupakan cerita masyarakat Jepang zaman dahulu. Isun Boshi adalah seorang pendekar sakti. Tak heran dia tidak mati setelah Nimi tak sengaja menginjaknya dan malah masuk ke dalam tubuh Nimi. Isun Boshi bersenjatakan katana yang terbuat dari sebatang jarum dan membawa mangkok untuk menyusuri lautan yang didayung dengan sumber. Nama Isun Boshi sendiri diambil dari bentuk fisiknya yang hanya sekitaran 3 cm. Isun Boshi jika diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah biksu 3 cm yang merupakan pendekar sakti pada zaman dahulu. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang Isun Boshi yang saya ambil dari artikel Wikipedia. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jepangan. Judul anime ini adalah Yamishibai, cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini menceritakan seorang pelajar SMA yang bernama Koichi yang bersekolah di pinggiran kota yang bisa dibilang agak pedesaan. Ngomong-ngomong soal pedesaan nih ya, banyak pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar, sengaja maupun tidak sengaja, yang saat ini sedang dialami oleh Koichi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya.
Di awal cerita, kita diperlihatkan Koichi yang telah terjatuh dari atas sepeda dan disusul oleh kedua temannya. Seperti halnya pelajar SMA pada umumnya, Koichi termasuk pelajar yang bandel dan ugal-ugalan saat bersepeda, yang akhirnya membuatnya terjatuh. 手放しとかガキみたいなことするからだぞ。 Ternyata, sebelum Koichi terjatuh, Koichi sempat menabrak patung Jisoo dan membuat patung itu rusak. Nah, patung Jisoo merupakan benda keramat yang banyak kegunaannya bagi penduduk desa. Salah satunya menjadi pelindung desa dari roh-roh yang jahat, yang biasanya diletakkan di sudut-sudut jalan. ばあちゃんが言ってたんだけど、確かこのお地蔵さんって村の守り神みたいなものらしくてさ。 Singkat cerita, waktu di malam hari, Koichi pun menerima telepon dari temannya. Karena Koichi telah merusak patung Jisoo, temannya mencoba mengingatkan Koichi. Bisa saja dia akan terkena kutukan karena telah merusak patung Jisoo. Namun Koichi tetap berpikiran positif, seakan tak percaya hal-hal yang mistis. Berita pun cepat menyebar. Semua orang sudah tahu jika Koichi lah yang sudah merusak patung Jisoo. Di dalam telepon, teman Koichi tiba-tiba menanyakan keadaannya, seakan berharap sesuatu terjadi kepadanya. なんだよ、お前になんかあんの楽しみにしてたのに。 はぁ？お前なん？ Sesaat kemudian, di waktu yang sama, ada lemparan batu kecil mengenai pintu kaca kamar Koichi. Koichi pun keluar dan memeriksa keadaan dan melihat di sudut pertigaan ada seseorang pria berbaju hitam berdiri sembari berkata, まだかよ、早くたたらね。 Keesokan harinya, orang-orang mulai membicarakan Koichi sewaktu Koichi berjalan menuju ke sekolah. Tak hanya membicarakannya, orang-orang yang berpapasan dengannya pun terus memperhatikannya. どいつもよ。 Jelas, itu sangat membuat Koichi sangat terganggu. Hingga akhirnya, Koichi bertemu dengan orang berbaju hitam itu kembali dan membuat Koichi ketakutan sambil berlari dan hampir tertabrak mobil. 早くたたられる。 Koichi benar-benar merasa sangat terganggu dengan perkataan orang-orang. Bahkan, temannya pun seakan berharap Koichi terkena kutukan. Sampai akhirnya, Koichi mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat sekelompok orang misterius yang tidak bisa dilihat oleh kedua temannya. 大丈夫か？おい、おい、光一。どうした？おい、光一。 Karena ketakutan, Koichi pun berlarian sambil berteriak. Di setiap jalan, orang-orang misterius ini pun muncul satu persatu dan menyumpahi Koichi agar mendapatkan kutukan. Suara-suara itu semakin banyak dan keras, memenuhi isi kepala Koichi. Sampai akhirnya, Koichi pun terjatuh dari tangga yang tinggi hingga terguling ke dasar jalan dan membuatnya tewas seketika. Oshimai? Nah, kesimpulan dari cerita ini adalah jika menurut saya karakter Koichi ini merupakan orang baru atau murid pindahan yang sebelumnya dari kota kini bersekolah di desa. Itulah sebabnya Koichi tidak mengerti adat istiadat yang ada di desa itu, yang akhirnya malah membuatnya celaka. Dan untuk orang-orang misterius yang selalu meneror Koichi, kemungkinan itu adalah orang-orang yang seperti Koichi, tak mengerti adat dan istiadat di sebuah daerah, yang sebelumnya sudah menjadi korban dan kini rohnya bergentayangan untuk menunggu korban yang berikutnya. Nah, itulah akhir dari cerita kisah pilu Koichi ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jepangan. Judul anime ini adalah Yamishibai.
cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini menceritakan seorang ibu rumah tangga yang bernama Sawako sedang berada di rumah berdua dengan anaknya yang bernama Takeru. Karena suami Sawako sedang bekerja dan kemungkinan akan pulang pagi. Namun Sawako sepertinya terlihat khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi jika Sawako sendirian di rumah. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Sawako yang sedang menelpon suaminya. Namun ternyata suami Sawako akan pulang pagi. Sawako pun mencoba menawar supaya agar cepat pulang, karena Sawako merasa cemas jika hanya dia dan Takeru saja yang berada di rumah. Di waktu yang sama, ketika Sawako sedang menelpon suaminya, di sana terlihat Takeru yang sedang asik menonton televisi. Yang kebetulan, acara televisi tersebut sedang ada siaran berita tentang seorang anak SD yang telah menghilang bernama Kiyoharu yang berumur 9 tahun. Berita mengatakan Kiyoharu hilang sejak 3 hari yang lalu saat bermain di taman. Sesaat kemudian, mungkin karena sudah malam yang tidak baik untuk anak-anak, Sawako pun mengajak Takeru untuk segera beristirahat. Namun sebelum itu, Takeru menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Di scene berikutnya, waktu menunjukkan jam 12 malam lewat 12 menit. Di sini terlihat Sawako yang sedang tidur dengan wajah yang berkeringat, dalam arti tidak benar-benar sedang tertidur. Tiba-tiba Sawako terbangun setelah dikagetkan oleh suara benda yang terjatuh. Seketika Sawako pun bangun dan segera memeriksanya, dan ternyata itu adalah Takeru. Ternyata di saat itu Takeru juga tidak bisa tidur dan ingin mengambil segelas susu, namun malah tak sengaja menjatuhkan gelas. Sawako pun menawarkan Takeru untuk tidur bersamanya, tetapi Takeru menolak karena merasa sudah besar. Sebagai ibu, Sawako mencoba mengerti maksud dari anaknya sambil mengantar Takeru ke kamarnya. Sawako kembali menawarkan jika kamu takut, ke kamar ibu saja. Singkat cerita, waktu kini telah menunjukkan jam 2 pagi lewat 4 menit. Terlihat Sawako yang sudah kembali tidur, namun tiba-tiba ada tanah yang jatuh dari atas tempat tidur Sawako yang sedikit demi sedikit hampir memenuhi wajah Sawako. Karena mungkin terasa sesak karena tanah yang menutupi wajahnya, Sawako pun terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Lalu seketika Sawako pun menerima panggilan telepon dari suaminya dan keluar kamar untuk menerima panggilan itu dan mengatakan kepada Sawako bahwa pekerjaannya sudah selesai dan akan segera pulang. Sawako pun memintanya untuk lebih cepat karena Sawako tidak suka sendirian. Ditambah lagi mimpi buruk yang baru saja Sawako impikan. Namun di sela-sela pembicaraan Sawako dan suaminya, tiba-tiba Sawako mendengar suara pintu yang terbuka diiringi suara langkah kaki. Sawako pun sontak kaget karena suara itu tidak hanya suara langkah kaki, tetapi ada noda, telapak kaki dan telapak tangan yang kotor muncul di lantai dan dinding rumah Sawako. Suami Sawako bertanya, namun karena Sawako sudah ketakutan, pertanyaan dari suaminya tidak dihiraukan. Noda telapak tangan dan kaki semakin banyak, hampir memenuhi seisi ruangan, dan suara anak kecil tertawa mulai didengar Sawako, yang membuatnya kini semakin ketakutan. Nah, sebelum lanjut cerita, saya akan jelaskan lebih dulu tentang karakter Sawako ini. Ternyata, Sawako merupakan pelaku atas hilangnya anak 9 tahun yang bernama Kiyoharu.
yang sejak 3 hari yang lalu telah menghilang. Itulah sebabnya di awal cerita kita diperlihatkan Sawako yang terlihat cemas saat tahu kalau suaminya pada hari itu tidak bisa pulang lebih awal. Ditambah lagi, di awal cerita pemberitaan tentang hilangnya Kiyoharu mulai disiarkan di televisi. Kiyoharu merupakan korban yang tak sengaja Sawako tabrak dan membuat Kiyoharu akhirnya meninggal. Karena panik dan tak ingin berurusan dengan polisi, Sawako pun akhirnya membawa jasad Kiyoharu ke gunung dan menguburnya demi menghilangkan jejak. Karena tempat penguburan yang tak seharusnya dan cara penguburan Kiyoharu tak selayaknya manusia yang biasanya melalui acara pemakaman dengan diiringi doa-doa, membuat arwah Kiyoharu gentayangan dan menuntut pembalasan atas perbuatan Sawako terhadapnya dan menghantui Sawako sampai saat ini. Gangguan-gangguan dari hantu Kiyoharu ini membuat Sawako semakin ketakutan. Sawako meminta agar dia berhenti dan memohon ampun kepadanya. Namun Kiyoharu tidak memaafkan Sawako, walaupun Sawako sudah meminta maaf dan mencoba menjelaskan kejadian itu. Nah, itulah akhir dari kisah Sawako. Untuk nasib Sawako, bisa saja dia mati, bisa saja tidak. Kemungkinan besar Sawako akan tetap hidup dan akan mengakui perbuatannya dan menunjukkan letak jasad Kiyoharu dikubur, dan berharap jasad Kiyoharu dikuburkan di tempat yang semestinya layaknya manusia dengan upacara pemakaman diiringi doa-doa agar arwah Kiyoharu tenang di alam sana. Dan untuk Sawako akan menjalani proses hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. 見ないで見るな Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jepangan. Judul anime ini adalah Yamishibai, cerita horor pendek yang dirangkum menjadi beberapa episode. Salah satunya akan saya ceritakan kepada kalian saat ini. Kisah ini menceritakan seorang wanita yang tidak diketahui namanya. Kita sebut saja Mbak Cantik. Mbak Cantik tinggal di sebuah apartemen bernama Miles Court dan bekerja di salah satu perusahaan di Jepang. Namun, nasib sial malah dialami Mbak Cantik saat hendak pergi bekerja. Mbak Cantik terjebak di sebuah lift yang ternyata berhantu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Mbak Cantik yang sedang hendak pergi bekerja dan menunggu di depan pintu lift yang ada di gedung apartemen Mbak Cantik itu tinggal. Sesaat kemudian pintu lift pun terbuka. Dengan berjalan perlahan Mbak Cantik masuk. Saat masuk ke dalam lift, Mbak Cantik bertemu dengan seorang laki-laki yang menurutnya ganteng. Kita sebut saja Mas Ganteng, yang kemungkinan tinggal di lantai atas, dalam arti mereka satu gedung apartemen, namun berbeda lantai, yang membuatnya bertanya-tanya di dalam hati. Miles Court merupakan apartemen yang termasuk banyak penghuninya, yang tentu saja kebanyakan penghuni lebih memilih menaiki atau menuruni lift ketimbang menaiki tangga atau menuruninya. Saat ini di dalam lift ada 4 orang, Mbak Cantik, Mas Ganteng, dan ibu-ibu dengan membawa seorang anak laki-laki. Karena masih lelah dan mengantuk saat semalam bergadang, Mbak Cantik dibuat jengkel dengan suara berisik dari ibu-ibu dan anak laki-lakinya. Sampai akhirnya mereka turun di lantai 5. Dan kini yang ada di dalam lift adalah Mbak Cantik dan Mas Ganteng. Singkat cerita, ketika hendak turun ke lantai 1 atau keluar gedung, Mbak Cantik dan Mas Ganteng malah terjebak di dalam lift. Lift itu macet dan tak bergerak.
Seketika Mbak Cantik mulai panik. Namun di sini Mas Ganteng mencoba untuk menenangkannya dan segera mencari solusi. Sebagai wanita, Mbak Cantik dibuat terkesima dengan perilaku Mas Ganteng. Sudahlah Ganteng, pinter cari solusi pula. テキパキしてかっこいいな。この人がいてくれてよかった。 Di dalam lift, selain tersedia tombol naik turun, juga tersedia tombol untuk menghubungi perusahaan yang mengelola lift yang bernama Ruimaru Elevator jika ada kerusakan atau keadaan darurat saat di dalam lift. Juga terdapat CCTV atau kamera pengawas yang dapat dilihat oleh monitor perusahaan. Lalu Mas Ganteng mulai menghubungi pihak yang mengelola lift dan mengatakan keluhannya, sehingga pihak pengelola dapat mengecek lewat kamera pengawas. ではカメラでそちらの様子を確認します。 大丈夫。 Namun tiba-tiba hal aneh terjadi di sini. Pihak Ruimaru Elevator mengatakan ada 2 wanita dan 1 laki-laki yang seketika membuat Mbak Cantik dan Mas Ganteng terkejut. Padahal saat ini hanya ada mereka berdua saja di dalam lift. 中にいるのは男性の方1名と女性の方2名ですね。女性が。 Mbak Cantik mulai meyakinkan pihak elevator untuk segera mengecek kembali. Namun jawaban pihak elevator tetaplah sama dan membuat Mbak Cantik kembali panik saat suara pihak elevator mulai menghilang bersamaan munculnya hantu wanita di belakang mereka yang terlihat sedih dan menangis sambil memegang kantong plastik. Tak berselang lama setelah hantu wanita itu muncul, lift pun akhirnya mulai bergerak kembali dan menuju lantai 1 dan keluar gedung. Setelah sampai di lantai 1, Mbak Cantik merasa bingung dengan kejadian yang baru saja dia alami. Mengapa hantu itu menangis? 動き出した。一体何があったの？どうして泣いてたの？おしまい。 Nah, jika menurut saya, setelah saya menganalisa setiap detail cerita ini, sebenarnya hantu wanita itu bukanlah penghuni lift, melainkan hantu wanita yang sedang mengikuti sesuatu. Itulah mengapa pada saat hantu wanita itu muncul, seakan ingin membuka kantong plastik itu dan meratapinya. Yang ternyata, kantong plastik itu adalah milik si cowok ganteng. Nah, dan jika dugaan saya benar, si cowok ganteng ini merupakan pembunuh yang telah membunuh wanita hantu itu, yang mungkin saja kekasihnya. Dan ada masalah apa saya juga tidak tahu. Isi kantong plastik itu bisa saja potongan tubuh atau mungkin barang bukti lainnya milik hantu wanita itu yang secepatnya ingin si cowok ganteng ini hilangkan. Itulah akhir dari kisah Mbak Cantik ini. ですよね。ええ、それが。じゃあ、あれは。 Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. この日。 Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Kisah ini menceritakan tentang pria manis di persimpangan jalan yang mampu meramal kisah cinta seseorang yang sangat dipercayai oleh kalangan gadis remaja. Namun kehadiran laki-laki peramal ini juga mendatangkan banyak korban jiwa. Saat kalangan gadis remaja ini menanyakan nasib cinta mereka, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak laki-laki SMA bernama Ryosuke Fukada yang merupakan murid pindahan dari kota lain. Namun sebenarnya Ryosuke sebelumnya pernah tinggal di kota itu. Itulah mengapa pada saat perkenalan ada yang mengenali Ryosuke, seorang gadis bernama Midori, yang ternyata teman Ryosuke pada saat masih TK. 私、あなたと同じ幼稚園に行ってたのよ。あ、
君はもしかして緑ちゃん？ Pada saat jam pulang sekolah, Midori pun memperkenalkan temannya kepada Ryosuke yang bernama Sujue, yang merupakan teman baik Midori. Sambil berjalan, mereka mengobrol tentang banyak hal. Namun tiba-tiba sikap Ryosuke berubah dan merasa terganggu dengan obrolan Midori dan Sujue yang membahas tentang lelaki di persimpangan jalan yang mampu meramal kisah cinta seseorang yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh kalangan para gadis. Karena merasa terganggu, Ryosuke pun meninggalkan mereka. Tsujiura nante yaru mon janai. Lalu pada malam harinya, Ryosuke mengingat masa lalunya saat ia masih kecil. Nah, ternyata peramal laki-laki yang muncul di persimpangan jalan itu sudah ada sejak Ryosuke masih kecil, dan muncul setiap malam ditandai dengan kabut tebal yang ternyata ada hubungannya dengan masa lalu Ryosuke. Di ingatan masa lalu Ryosuke, kita diperlihatkan Ryosuke kecil yang sedang berlari di tengah kabut tebal dan melewati persimpangan jalan. Di sana terlihat ada mbak-mbak yang seperti menunggu seseorang. Di saat Ryosuke berlari melewatinya, mbak itu memanggilnya dan bertanya kepada Ryosuke. Karena di sini Ryosuke masih kecil dan tak mengerti maksud perkataan mbaknya, Ryosuke pun asal menjawab dan berlari pulang. Namun, keesokan harinya mbak itu pun ditemukan tewas mengenaskan di persimpangan jalan dengan luka sayatan di leher. Dari situlah Ryosuke sadar kalau mbak-mbak ini hanyalah salah paham. Mbak-mbak itu pikir Ryosuke adalah peramalnya, padahal kenyataannya bukan. Ryosuke sangat merasa bersalah. Gara-gara dia, mbak itu tewas mengenaskan. Kalau saja saat itu dia tidak asal menjawab, mungkin lain lagi beda ceritanya. Singkat cerita, Ryosuke mulai menjauh dari orang-orang dan cenderung menyendiri, apalagi saat tahu mbak-mbak yang ada di masa lalunya merupakan bibi dari Midori yang saat ini menjadi kekasihnya. Namun karena rasa bersalah atas kematian bibinya, Ryosuke juga menjauhi Midori dan membuat Sujue merasa prihatin dengan hubungan mereka berdua. みたいで、なぜだか全然わからないの。私が竜介さんに聞いてあげようか。 Di scene yang berbeda, berita tentang ditemukannya gadis dengan luka sayatan mulai banyak bermunculan. Hampir setiap hari selalu ada korban jiwa di persimpangan jalan, dan semuanya tewas dengan luka yang sama. Diceritakan bahwa para korban ini ingin mengetahui dan bermaksud untuk meramal kelanjutan kisah cinta mereka kepada pria peramal itu, yang tentu saja sangat mereka percayai. Namun karena menerima jawaban yang tak sesuai dari peramal itu dan tak bisa menerima kenyataan, mereka lebih memilih bunuh diri dengan menggorok lehernya dengan cutter. Singkat cerita, diperlihatkan Sujue yang menemui Ryosuke dan menanyakan mengapa dia menjauhi Midori. Namun di sini Ryosuke tidak mau menjawab pertanyaan Sujue dan memintanya untuk menjauh darinya. Karena merasa prihatin dengan Midori, Sujue pun berniat untuk menemui peramal laki-laki itu dan menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan Ryosuke dan Midori. Pada malam harinya, Sujue pun menunggu di perempatan jalan dan bertemu laki-laki peramal itu. Sujue lalu menanyakan hubungan antara Midori dan Ryosuke kepada laki-laki peramal itu dan menjawab kepada Sujue untuk lebih peduli terhadap kisah cintanya sendiri. Mendengar perkataan peramal itu, sontak Sujue pun tiba-tiba terdiam. そんなことより自分の恋の心配をしろ。 Keesokan harinya, Sujue pergi untuk menemui Midori. Nah, di sini sikap Sujue sedikit berbeda. Yang awalnya ingin membantu Midori untuk memperbaiki hubungan, di sini Sujue malah berbohong dengan mengatakan kalau Ryosuke ingin putus dan sudah mendengar ramalan kalau hubungan mereka tidak bisa bertahan. Sujue juga menceritakan apa yang dikatakan oleh peramal itu, yang membuatnya sadar bahwa selama ini Sujue telah membohongi dirinya sendiri. Yang ternyata selama ini Sujue juga menyukai Ryosuke, bahkan sejak awal pindah. Sujue pun bersyukur jika Midori putus dengan Ryosuke dan dengan percaya diri akan memacari Ryosuke sambil berlari meninggalkan Midori. 野球が終わって本当にラッキーだって思ってる。さようなら。私、竜介さんに打ち明けるわ。
Sejak saat itu, Sujue benar-benar berharap cintanya terbalaskan, terobsesi kepada Ryosuke, mengikutinya kemanapun Ryosuke pergi, sampai badannya kurus tak terurus, dan membuat Ryosuke merasa risih karena perbuatan Sujue sudah benar-benar tidak normal. どうなら持ってる。じゃあ私の方を食べてカバンの中の私が何とかするわ。何する。よせ。 Ryosuke sadar kalau perbuatan Sujue didasari oleh ucapan dari lelaki peramal itu. Karena sudah tidak tahan dan merasa kasihan kepada Sujue, Ryosuke menolaknya dan menjelaskan bahwa Ryosuke hanya mencintai Midori. Namun karena merasa cinta ditolak, Sujue malah menggorok lehernya sendiri dan tewas seketika dengan berlumuran darah, yang membuat Ryosuke sangat kaget. 無比。 Atas kejadian itu membuat Ryosuke marah karena kehadiran laki-laki peramal itu memakan banyak korban jiwa. Di sisi lain, Ryosuke juga masih merasa bersalah dengan kematian mbak-mbak di masa lalunya. Dan sebagai penebus rasa bersalahnya, Ryosuke memutuskan membantu para gadis di persimpangan jalan dan melakukan hal sebaliknya. Jika ucapan lelaki peramal selalu tak akan pernah terbalas, maka Ryosuke akan mengatakan pasti terbalaskan. Untuk supaya tidak ada lagi korban jiwa, Ryosuke setiap hari berkeliling dan bergegas untuk mendahului lelaki peramal itu, dibantu oleh Midori, kekasihnya. Atas usaha dan kerja keras Ryosuke untuk membantu para gadis di persimpangan jalan, seiring berjalannya waktu, korban jiwa sudah tidak ada lagi, dan laki-laki peramal itu juga tidak pernah muncul kembali. Nah, itulah akhir kisah dari cerita ini. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah janganlah mati konyol hanya karena cinta ditolak, apalagi percaya dengan ramalan. Dunia itu luas, lebih luas lagi kalau kita berpikir dengan akal yang sehat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan terima kasih. Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Kisah ini menceritakan gadis remaja yang bernama Rie. Rie menceritakan bahwa dia merasa kasihan kepada Yuko yang merupakan teman baik Rie, karena Yuko mendadak menjadi pendiam dan tidak pernah masuk ke sekolah lagi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Rie yang sedang berada di samping bangku Yuko. Karena merasa khawatir dengan Yuko, Rie menanyakan keadaannya. Yuko yang biasanya banyak bicara, kini tiba-tiba tak banyak bicara. Sampai akhirnya, Yuko tidak pernah terlihat masuk ke sekolah lagi. Arahi, 最近うまく喋れないの。優子どこか悪いんじゃないの？ Singkat cerita, karena khawatir, Rie pun mengunjungi rumah Yuko sehabis pulang sekolah. Setelah sampai, Rie memencet tombol bel rumah Yuko, namun tidak ada satupun orang yang keluar. Di waktu yang sama, Rie mendengar suara berisik di halaman belakang rumah yang ternyata merupakan orang tua dari Yuko yang sedang sibuk mengusir dan membasmi siput yang banyak bermunculan di rumahnya. Lalu ibu Yuko yang menyambut Rie karena ayah Yuko merasa kesal terhadap siput yang terus bermunculan. Walaupun sudah berbagai cara untuk mengusirnya, tak jarang karena merasa kesal, ayah Yuko menginjak-injak siput itu, namun tak membuahkan hasil, malah makin banyak siput yang bermunculan. Di scene selanjutnya, ibu Yuko mengantarkan Rie ke kamar Yuko. Terlihat Yuko yang keadaannya semakin memburuk dengan mengenakan masker. Karena khawatir dengan keadaannya, ibunya pun mendekatinya dan berniat membantunya karena memang sedang ada masalah dengan mulut Yuko.
Itulah sebabnya Yuko mendadak menjadi pendiam dan tak banyak bicara. Namun Yuko malah mendorong ibunya jatuh saat hendak memeriksa mulutnya. Saat itu pula masker yang dikenakan Yuko ikut terlepas dan menyuruh ibu dan Rie meninggalkannya sendiri. Yuko. Karena merasa sangat khawatir, ibu Yuko dan Rie pun mencoba menanyakan kembali sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada Yuko saat ini. Seketika Yuko terlihat pasrah dan menunjukkan sesuatu yang sedang dialami Yuko saat ini. Ternyata selama ini di dalam mulut Yuko terdapat hewan hidup. Di dalam mulut Yuko terdapat siput dan membuat ibu Yuko dan Rie benar-benar sangat terkejut. Nah, sampai sini sudah jelas ya mengapa Yuko mendadak mendiam dan sulit berbicara. Karena lidah Yuko berubah menjadi siput yang saat ini sudah berukuran besar. Singkat cerita, sebagai orang tua yang tidak mau anaknya menderita, ayah dan ibu Yuko pun segera mencari solusi agar anaknya ini bisa sembuh. Lalu ayah Yuko pun berniat untuk merendam tubuh anaknya di dalam bak mandi yang diisi dengan garam, agar siput yang berada di dalam mulut Yuko bisa hilang. Sesaat kemudian Yuko pun masuk ke dalam bak mandi yang dipenuhi dengan garam. Namun saat sudah beberapa menit berlalu, Yuko tak kunjung muncul ke permukaan. Karena takut Yuko kenapa-napa, kedua orang tuanya pun ingin segera mengeluarkannya dalam bak mandi yang dipenuhi garam. Tetapi tubuh Yuko seakan lenyap dan hanya menemukan baju piyamanya saja. Dengan panik, kedua orang tuanya terus mencari, yang seharusnya dengan ukuran tubuh Yuko setara bak mandi, sangat mudah untuk ditemukan. Sesaat kemudian ayahnya pun berhasil menemukan Yuko, namun dalam keadaan tubuh yang hilang, hanya menyisakan kepalanya saja, yang membuat kedua orang tuanya kaget dan histeris. Sambil menatapi kepala anaknya, ibu Yuko memperhatikan bahwa bagian tubuh Yuko masih ada, hanya saja bisa dilihat dari jarak yang dekat, yang ternyata tubuh Yuko telah menyusut. Menyadari hal itu, ayah Yuko segera menyiramnya dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa garam yang menempel pada Yuko. Tetapi usaha itu sia-sia. Yuko tetap dalam keadaan tanpa tubuh, namun di sini Yuko masih dalam keadaan yang hidup. Nah, perlu diketahui selain lidah Yuko yang berubah menjadi siput, ternyata bagian tubuh Yuko juga merupakan bagian dari siput itu sendiri. Dan apabila siput terkena garam akan menimbulkan reaksi osmosis, yang dimana garam akan menarik seluruh cairan dalam tubuh siput sampai habis. Itulah mengapa tubuh Yuko malah menyusut dan hanya menyisakan kepalanya saja. Namun kini Yuko bukanlah Yuko yang dulu lagi. Yuko telah menjadi siput sepenuhnya, yang terdiri menjadi dua bagian, lidah yang menjadi tubuh siput dan kepala Yuko yang kini menjadi cangkangnya. Atas peristiwa ini, kedua orang tuanya pun pasrah akan keadaan anaknya saat ini dan membiarkan Yuko hidup di halaman belakang rumah, layaknya siput pada umumnya. Diceritakan bahwa cangkang Yuko akan membuka mata dan menangis jika ada orang yang melihatnya. 人が近寄ると殻が悲しそうな目でこちらをじっと見つめるという。 Nah, itulah akhir dari kisah cerita ini, yang mungkin saja itu adalah karma bagi kedua orang tua Yuko yang kini berimbas padanya, yang dimana di awal cerita kita diperlihatkan kedua orang tua Yuko sedang mengusir dan membasmi kawanan siput dan mendapatkan karmanya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan terima kasih.
Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Yuji yang tiba-tiba ingin mencari tahu penyebab kematian kakeknya yang tidak wajar karena penyakit misterius. Kisah Yuji ini dimulai ketika Yuji tak sengaja melihat gadis bernama Rina yang merupakan tetangganya memiliki penyakit yang sama dengan mendiang kakeknya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Yuji yang sedang menceritakan Rina tetangganya yang kebetulan tinggal di sebelah rumah Yuji dan usianya lebih muda beberapa tahun dengannya. Namun sepertinya Rina sedang sakit-sakitan dan tak pernah keluar rumah. Bahkan Yuji pun tak pernah melihatnya walaupun mereka berdua tetanggaan. Yuji hanya bisa mendengar suara Rina yang menjerit seperti terlihat kesakitan dan ketakutan berlebih ketika ada serangga yang mendekatinya. Singkat cerita, Yuji pun tak sengaja melihat Rina dan Rina tersenyum melihat Yuji. Sambil menunjuk ke arah semak-semak, Yuji dibuat kaget dan seketika teringat kakeknya. Karena saat Rina menjulurkan tangannya, tangan Rina dipenuhi dengan lubang-lubang kecil yang sama persis dengan lubang-lubang di sekujur tubuh kakeknya pada saat itu. Keesokan harinya, Yuji pun berniat untuk bertemu Hideo yang merupakan teman Yuji. Yuji mulai menceritakan tentang Rina dan penyakit yang dialami Rina saat ini. Selang beberapa hari, Hideo pun berkunjung ke rumah Yuji. Di sana mereka membahas tentang penyakit yang diderita oleh Rina dan kakek Yuji. Karena merasa penasaran, Yuji dan Hideo, mereka mulai mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi petunjuk tentang asal mula penyakit itu. Sampai akhirnya Hideo pun menemukan buku catatan milik kakek Yuji yang membahas asal mula penyakit yang pernah diderita kakeknya. Secara kebetulan buku itu ditemukan di kamar Yuji yang memang sebelum kakeknya meninggal, kamar itu merupakan kamar kakek Yuji. Buku catatan milik kakek Yuji mengatakan bahwa sebelum kakeknya terkena penyakit itu, kakek Yuji menemukan sebuah batu hijau yang memiliki pola seperti serangga. Namun batu itu malah membuat kakek Yuji sakit yang diawali dengan demam dan merasa kedinginan hingga akhirnya mulai timbul lubang-lubang di sekujur tubuh kakeknya. Lalu, entah dari mana ada seorang dokter yang tidak diundang datang dan memberikan suntikan kepada kakeknya. Bukannya membaik, keadaan kakek Yuji setiap hari semakin memburuk. Lubang di sekujur tubuhnya pun semakin banyak. Penyakit kakek Yuji juga menarik sekumpulan serangga hijau yang mirip batu itu. Dan sekumpulan serangga hijau mulai masuk ke dalam tubuh melalui lubang-lubang di punggung kakek Yuji. Menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan batu itu, kakeknya meyakini bahwa dia kini sedang terkena kutukan dari batu yang ia simpan. Menjelang kematiannya, kakek Yuji menggunakan sisa tenaga untuk melempar batu itu keluar dari rumah dan terjatuh tepat di halaman belakang rumah Rina. Di scene yang berbeda, Yuji dan Hideo melihat Rina dan dia tersenyum kepada mereka dan sembari menunjuk ke arah semak-semak tepat di mana batu itu terjatuh saat kakek Yuji melemparnya. Namun belum juga sempat memperhatikan semak-semak, tiba-tiba dokter aneh muncul di semak-semak dan menuju ke arah Rina, membuat Rina menjerit dan ketakutan. Yuji menyadari dokter aneh itu juga sama dengan dokter yang merawat kakek Yuji pada saat itu.
いつもの医者だ。Di malam harinya, cuaca sedang tidak baik karena sedang ada badai topan. Yuji yang masih penasaran tentang hubungan batu dan dokter itu melanjutkan membaca buku catatan kakeknya. Namun Yuji dikagetkan dengan suara orang yang menggedor-gedor jendela kamar Yuji. Ketika Yuji hendak melihat keluar jendela, orang itu malah memecahkan kaca jendela Yuji. Betapa kagetnya Yuji sampai tak mengenali orang itu, yang ternyata orang itu adalah Hideo. Sambil memegang batu itu, Hideo mengatakan bahwa kutukan itu ternyata benar. Yang sebelumnya Hideo tak mempercayainya dan lebih berpikir kalau batu itu berharga dan bernilai tinggi. Yang sebelumnya Hideo mengambil batu itu tepat di mana Rina menunjuk ke arah semak-semak. Hideo yang sekujur tubuhnya dipenuhi lubang merasa menyesal karena sudah mengambil batu itu. Hideo juga sangat ketakutan karena ada dokter aneh yang merawat kakek Yuji dan Rina kini mulai mengikutinya. Hideo kini berlari sambil meninggalkan Yuji yang entah kemana tujuannya, yang diikuti dengan dokter aneh itu. Keesokan harinya, Hideo ditemukan di pinggiran sungai dalam keadaan tak bernyawa, dengan kondisi yang sekujur tubuhnya penuh dengan lubang, dan keberadaan batu itu juga ikut menghilang. Di scene terakhir yang awalnya Yuji hanya melihat Rina setengah badan karena hanya terlihat dari jendela, kini Rina sudah bisa keluar rumah dan melihat Rina keseluruhan dari tubuhnya, yang membuat Yuji sedikit terkejut karena Rina kini sudah sembuh total dan lubang di tangannya pun sudah menghilang. Dan cerita ini diakhiri dengan senyuman Rina kepada Yuji. Nah, itulah akhir dari kisah Yuji yang ditutup dengan kesembuhan Rina. Untuk lebih jelasnya kenapa Rina bisa sembuh dan kenapa Rina juga tidak mati, padahal Rina juga terkena kutukan yang sama. Jika menurut saya kutukan Rina berbeda, Rina hanya melihat batu itu tanpa menyentuhnya. Itulah kenapa efek kutukan Rina hanya ada di tangannya saja dan terkesan sangat lambat dibanding kakek Yuji dan Hideo yang secara langsung memegang batu itu, yang dalam beberapa hari sudah menyebar ke sekujur tubuh mereka. Dan untuk kesembuhan Rina diakibatkan oleh Hideo yang sudah menyentuh batu itu, yang kemungkinan kutukan Rina berpindah kepada Hideo. Kesimpulannya, batu itu hanya bisa mengetuk satu orang saja, dan kutukan akan berpindah jika ada yang menyentuh batu itu. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan terima kasih.